Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal efektivitas antibiotik azithromycin dalam tata laksana coronavirus disease COVID-19 dari Faculty Medical Journal. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 dan dapat ditularkan dari manusia ke manusia yang lain. SARS-CoV-2 memiliki kemampuan menyebar jauh lebih cepat dan memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi, meskipun COVID-19 dilaporkan memiliki tingkat mortalitas yang lebih rendah. Penyakit ini sangat mematikan khususnya pada kelompok pasien risiko tinggi. Penelitian pada beberapa obat telah dan sedang dilakukan untuk mencari pengobatan yang efektif dalam menyembuhkan dan menurunkan tingkat mortalitas COVID-19, salah satunya azithromycin. Azithromycin merupakan antibiotik spektrum luas golongan makrolida yang memiliki sifat anti-inflamasi. Azithromycin biasanya digunakan untuk infeksi saluran pernapasan akibat bakteri dan berpotensi mengobati atau mencegah koinfeksi SARS-CoV-2. Azithromycin juga memiliki aktivitas antivirus terhadap beberapa virus RNA. Azithromycin telah terbukti secara in vitro melawan virus seperti Zika dan rhinovirus, serta memiliki efek antivirus di sel epitel bronchus. Azithromycin juga telah terbukti sebagai imunomodulator dan dapat mengurangi ekserbasi pada penyakit saluran napas kronis. Tidak hanya efikasi saja yang unggul, azithromycin juga tersedia secara luas dan memiliki profil keamanan yang sangat baik sehingga apabila terbukti efektif dalam pengobatan COVID-19, azithromycin dapat diajukan sebagai pengobatan lini pertama untuk pasien dengan COVID-19. Selain efek antibakteri, azithromycin diduga memiliki mekanisme antivirus dan imunomodulator yang dapat berperan dalam menata laksana COVID-19. Azithromycin dapat meningkatkan kadar pH intrasel ketika terakumulasi di dalam sel karena azithromycin merupakan basa lemah. Peningkatan pH sel tersebut berpotensi dalam menghambat endositosis, mengganggu jaringan trans-Golgi, serta mengganggu fungsi protease lisosom, katepsin, atau purins, sehingga proses fusi virus SARS-CoV-2 dengan sel inang terhambat. Selain itu, azithromycin juga dapat mengganggu proses pelekatan virus SARS-CoV-2 dengan reseptor angiotensin converting enzim 2 karena memiliki kemiripan dengan struktur gangliosit pada protein spike SARS-CoV-2 yang berperan untuk berdekatan dengan reseptor ACE2. Azithromycin juga diduga dapat mengganggu interaksi protein spike SARS-CoV-2 dengan protein CD147 serta menghambat ekspresi protein CD147. Azithromycin juga diduga memiliki kemampuan antifibrotik yang menginhibisi proliferasi fibroblast sehingga dapat mengurangi proses kerusakan jaringan pada sel epitel dan saluran pernapasan. Azithromycin juga memiliki peran dalam menstabilisasi membran sel, mempererat pautan antar sel epitel, serta menurunkan produksi sekret mukosa sehingga dapat mengoptimalkan sistem mucociliary clearance dari saluran pernapasan. Efektivitas azithromycin dalam menghambat perkembangan virus SARS-CoV-2 secara in vitro tersebut sejalan dengan efektivitas azithromycin dalam menata laksana COVID-19 secara klinis. Dikatakan bahwa sebanyak 91,2% pasien COVID-19 dengan yang ditata laksana dengan azithromycin menunjukkan perbaikan klinis, di mana pada kelompok kontrol dengan terapi simptomatik tanpa pemberian azithromycin maupun hidroksikloroquinon hanya 88,2% serta 90% pada kelompok terapi kombinasi azithromycin dan hidroksikloroquine. Selain itu, dikatakan bahwa durasi pemulihan kelompok di terapi dengan azithromycin secara signifikan lebih cepat dibandingkan kelompok yang hanya mendapatkan terapi simptomatik, dengan rata-rata durasi pemulihan 12,9 hari. Pada kelompok yang hanya mendapatkan terapi simptomatik, rata-rata durasi pemulihan adalah 25,8 hari.
Durasi pemulihan ditemukan lebih singkat pada kelompok menerima terapi kombinasi azithromycin dan hidroksikloroquine dengan rata-rata durasi pemulihan selama 9,2 hari. Berdasarkan beberapa studi tentang efektivitas pemberian terapi azithromycin dalam penata laksanaan pasien COVID-19, dapat disimpulkan bahwa azithromycin terbukti efektif dalam mengatasi virus SARS-CoV-2 karena azithromycin memiliki kemampuan imunomodulator yang dapat mereduksi pelepasan sitokin-sitokin proinflamasi yang dipicu infeksi virus SARS-CoV-2. Pemberian azithromycin dosis 500 mg satu kali sehari pada hari pertama diikuti 250 mg satu kali sehari pada 4 hari berikutnya dapat mempersingkat durasi pemulihan pasien COVID-19 dan dapat menurunkan angka mortalitas selama perawatan di rumah sakit. Efektivitas pemberian terapi azithromycin secara klinis baik ketika dikombinasikan dengan pemberian terapi hidroksikloroquine baik dalam mempersingkat durasi pemulihan maupun menurunkan angka mortalitas selama perawatan, akan tetapi jika dikombinasi dapat menimbulkan efek samping dan meningkatkan angka kejadian henti jantung dan penemuan hasil EKG abnormal. Untuk menghindari hal itu, maka lebih baik azithromycin hanya dikonsumsi tanpa adanya kombinasi dengan obat lainnya untuk menghindari adanya efek samping obat tersebut.